Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala Rabb kita di salah satu rumahnya untuk sama-sama beribadah kepadanya dengan berbagai macam ibadah yang kita telah melakukannya. Salat berjamaah, salat sunnah, bahkan juga mencari ilmunya, yang menuntut kita untuk berterima kasih padanya, bersyukur kepadanya atas karunia ini semua. Karena ini tanda jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada kita, yakni dengan adanya kita mencari ilmunya, kita faham agama. Nabi pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah akan buat dia faqih, paham dalam masalah agama. Demikian juga Allah ingin kita mendapatkan kemudahan kelak ketika melewati fase kehidupan akhir yang berat. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Artinya jalan ke surga itu bukan jalan yang mudah. Kalau kita mengkaji fase-fase kehidupan perjalanan umat manusia sampai menuju kehidupan akhir. Tetapi Allah akan mudahkan orang yang diantaranya mencari ilmu dengan kemudahan sampai dia tiba di surganya Allah Ta'ala. Makanya momen seperti ini seharusnya membuat kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dari hati kita akui ini semuanya adalah karunia Allah. Karena banyak orang yang tidak dikaruniai oleh Allah. Dia rumahnya dekat dengan masjid, sulit untuk memenuhi seruan muadzin. Tapi kita jauh dari masjid, kita masih bisa istiqomah. Maka sekali lagi ini nikmat yang harus kita syukuri dengan hati kita, dengan lisan kita, dan kita gunakan untuk taat takwa kepadanya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan umat manusia, bagaimana kita hidup di dunia agar kita bahagia, selamat dunia kita, apalagi akhirat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan banyak hal. Di antaranya adalah hadis-hadis yang sebentar lagi kita akan mengkajinya, yang dengannya kita akan semakin termotivasi untuk sabar melaksanakan perintah Allah Ta'ala, sabar menjauhi larangannya, sabar terhadap takdirnya. Semoga dengan kesabaran kita juga kelak kita ketemu dengan beliau di telaganya,
kita juga mendapatkan syafaatnya dan kita berharap dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kemarin kita membahas hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana ketika kita di mahsyar nanti kita akan berkeringat. Saking banyaknya keringat itu hatta yadhhaba aruquhum fil ardi, sampai keringatnya itu mengalir di bumi sejauh 70 hasta. Bahkan ada yang sampai menenggelamkannya, menunjukkan bahwa kondisi manusia di mahsyar itu tidak seperti kondisi di dunia. Kalau kita di dunia berkeringat bisa sampai dehidrasi, tapi kalau di dalam kehidupan mahsyar nggak ada orang dehidrasi sampai akhirnya dia pingsan kemudian mati. Di mahsyar tidak. Demikian juga hadis yang ke-8 juga sama. Ya, masih menjelaskan tentang kehidupan mahsyar, bagaimana matahari didekatkan saking dekatnya sampai manusia itu berkeringat. Manusia berkeringat dan keringat mereka sesuai dengan amal mereka dalam kehidupan dunia. Makanya hal ini seharusnya membuat kita takut dan semakin membuat kita bersemangat dalam beribadah dalam kehidupan dunia. Kemudian kita melanjutkan dengan hadis yang ke-9. Hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Nawawi menyebutkan anhu, artinya kembali kepada perawi sebelumnya. Abu Hurairah mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah suatu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idz sami'a wajabatan." Tiba-tiba kami mendengarkan suara benda terjatuh. Faqala, maka Nabi bersabda, "Hal tadruna ma hadha?" Kalian tahu enggak ini apa? Qulna, maka kami katakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW kemudian bersabda, "Hadha hajar." Inilah batu, rumiya bihi finnari, yang telah dilemparkan dengannya di dalam neraka. Mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahfi finnar, maka dia terjatuh ke dalam neraka al-an sekarang, hatta intaha ila qa'riha, hingga tiba di dasarnya. Fasami'tum wajbataha, kalian mendengarkan suara jatuhnya. Hadis Muslim, hadis sahih. Satu momen yang pernah dialami para sahabat yang ini menjelaskan karomah mereka. Ada di antara perkara-perkara gaib itu yang oleh Allah Ta'ala nampakkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk sahabatnya. Perkara gaib yang diperdengarkan juga, seperti dalam momen kisah ini. Ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mendengarkan suara benda jatuh. Ya. Maka Nabi bersabda, "Kalian tahu apa ini?" Para sahabat sebagaimana kebiasaannya, adahnya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, karena mereka tidak ingin mendahului firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya. Nggak berani lancang. Ini adab, ini etika. Kalau kita kepada orang tua, kepada orang lebih tua kita saja, kita nggak akan mendahului ucapan mereka, maka bagaimana dengan kita mendahului firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya? Ini etika, ini adab. Kita kalau kepada guru kita nggak boleh mendahului ucapan guru kita. Bahasa Jawanya nggak boleh keminter. Ya, walaupun mungkin mereka kita lebih tahu, ataupun mungkin kita tahu, tapi inilah adab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah sebuah batu, rumiya bihi, yang dilemparkan ke dalamnya finnar, ke dalam neraka, mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang sampai ke dasarnya. Para jemaah, kita semuanya tahu ya, kalau misalkan benda jatuh, kecepatannya sampai berapa? Dan itu menunjukkan bahwa semakin benda itu terjatuh, ya kita nggak bisa ngitung. Apalagi kalau sampai 70 tahun, kita nggak bisa ngitung berapa kedalamannya.
Kita mungkin pernah lihat orang-orang yang dia terjun payung dari tempat yang tinggi, atau seperti di negara Arab ada orang yang pernah terjun payung dari Burj Khalifa itu. Berapa menit? Yang jelas nggak sampai 1 jam lah kalau dari atasnya sampai ke bawah. 1/4 jam mungkin nggak sampai. Naik lift mungkin 1/4 jam. Turun ya mungkinlah setengah jam, 1/4 jam lah, atau maksimal setengah jam. Bagaimana kalau 70 tahun? Berarti sungguh sangat dalam. Neraka itu sungguh sangat dalam. Nah, ini saja seharusnya membuat pada diri kita satu kengerian, membuat kita ngeri. Kita berada di dalam kedalaman saja ngeri, apalagi berada di dalam yang sangat dalam. Kita misalkan melihat ada orang mau eksplorasi laut dalam, masuk ke Palu. Kita melihatnya saja ngeri. Melihat palung itu ngeri. Misalkan kita yang berada di palung itu. Tapi untungnya itu bukan palung itu tapi satu alat yang dimasukkan ke dalam. Karena semakin ke dalam tekanannya semakin kuat. Laut itu semakin ke dalam tekanannya semakin kuat. Makanya kemarin ada beberapa kapal itu kan akhirnya hancur, kemudian penumpangnya di dalamnya meninggal, ada 4 orang. Ya kan? Nah, ngeri. Kita masuk gua saja semakin ke dalam semakin ngeri. Apalagi ke dalam neraka. Yang kedalamannya itu ditempuh selama 70 tahun. Subhanallah. Betapa besarnya ciptaan Allah yang namanya neraka. Nah, ini saja seharusnya membuat kita ngeri dalam merenungkannya. Apa pelajaran dari hadis ini? Dalam kitab ini dikatakan amku jahannam, betapa dalamnya neraka jahannam, wa bu'du qa'riha, dan betapa jauh dasarnya. Jadi dalam, kemudian dasarnya jauh. Kita melihat kedalaman laut luas, laut lepas ya, sampai sekian ribu meter di bawah permukaan laut, itu saja ngeri. Maka bagaimana dengan kedalaman neraka? Seharusnya semakin membuat kita lebih ngeri. Yang mana bahan bakar daripada neraka itu adalah manusia dan bebatuan, bukan kayu bakar, ya, bukan minyak, tetapi manusia dan bebatuan. Demikian juga jin. Ya. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa adab neraka itu betapa pedihnya, betapa menyakitkannya. Namanya siksa pedih itu siksa yang menyakitkan. Ya, siksa yang menyakitkan. Dulu pernah kita sampaikan firman Allah, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksa Allah. Pedih. Dalam kehidupan dunia kita pernah melihat ada orang disiksa, dia teriak-teriak, dia histeris. Siksa di neraka menyebabkan penghuninya jauh lebih histeris. Jauh lebih histeris. Kalau ini saja seharusnya nggak membuat kita kepo. Jangan kepo. Saya ingin tahu neraka itu ya apa sih, gitu kan? Tak masuk sehari saja. Sehari seperti ya 50.000 tahun perhitungan kita. Jadi jangan kepo, nggak usah kepo. Ya, jangan kepo, nggak usah kepo. Pengen ngerti neraka itu bagaimana sih? Saya pengen tahu dalamnya. Ya, cukup mendengarkan berita dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membuat kita ini takut. Makanya pelajaran yang tersirat dari hadis ini, yastad'il khaufa minha, seharusnya mendorong kita untuk takut. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan karamatus sahabah, karomahnya para sahabat. Karomah itu kemuliaan. Ya, beda dengan mukjizat. Mukjizat itu Allah Azza wa Jalla berikan kepada para rasul untuk mengalahkan. Mukjizatnya Nabiullah Musa alaihissalam untuk mengalahkan para tukang sihir. Mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan para penyair. Dan semua penyair akan tahu bahwa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan ucapan manusia. Jangankan itu, ada seorang sahabat masuk Islam.
Ketika dia datang ke Mekah, kemudian diwanti-wanti sama tokoh-tokoh Mekah, hati-hati kamu. Jangan sampai ngomong dengan yang namanya Muhammad ini. Kamu nanti akan tersihir. Maka dia mengatakan, seorang pintar, saya seorang ahli syair. Saya bukan orang bodoh. Penyair itu orang pintar. Ya, akhirnya dia datang kepada Nabi. Saya ingin menyembuhkan Anda. Saya ingin menyembuhkan Anda. Kan Anda katanya tersihir. Gitu kan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina ila akhiri. Yang biasanya kita senantiasa ngawali para dai khutbah hajah sebelum kajian, sebelum memberikan khutbah. Akhirnya orang ini takjub. Indah sekali, saya belum pernah mendengarkan yang seperti ini. Akhirnya dia berkata, ulangi lagi. Akhirnya diulangi lagi. Sampai yang ketiga kali, akhirnya dia menyatakan diri masuk Islam. Mendengarkan sabda Nabi SAW saja dia takjub, padahal dia seorang penyair. Maka bagaimana mendengarkan Al-Quran? Al-Quran itu mukjizat. Nah, adapun karomah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-walinya untuk menunjukkan kemuliaan dia. Ya, nah ini adalah karomah, mendengar sesuatu yang orang lain nggak mendengar. Ya, makanya sahabat itu lebih mulia jika dibandingkan dengan tabi'in. Karena apa? Sahabat itu mendapatkan karomah yang tidak didapatkan oleh setelahnya, orang-orang setelahnya. Apa? Seperti peristiwa ini. Mereka mendengarkan suara jatuh. Ternyata suara batu yang dijatuhkan dari pinggirnya neraka sampai kedalamannya neraka. Ini karomah. Karomah itu bukan berjalan di atas bara api kemudian nggak terbakar, berjalan di atas awan, berjalan di atas air nggak tenggelam. Itu bukan karomah. Nggak ada para sahabat yang melakukan itu, nggak ada. Itu jin. Ya, nggak ada. Ya namanya orang berjalan di atas di atas air ya mesti tenggelam. Kalau nggak dia nggak naik kapal. Jadi itu bukan karomah. Para ulama menyebutkan karomahnya Abu Bakar itu adalah ketika dia memulai proyek kodifikasi Al-Quran. Jadi pengumpulan Al-Quran akhirnya menjadi satu mushaf. Itu karomahnya dia. Sehingga dengan kebijaksanaannya itu menjadi sebab Al-Quran senantiasa terjaga sampai saat ini. Ini para jamaah. Nah ini para sahabat. Di mana mereka mendengarkan suara benda jatuh, sebagaimana mereka juga pernah mendapatkan karomah sami'u haninal jada, tangisan pelepah kurma. Pernah suatu ketika para sahabat itu mendengarkan tangisan pelepah kurma. Sampai akhirnya Nabi SAW megang pelepah kurma itu, akhirnya dia tidak lagi menangis. Ya, itu pernah dialami oleh para sahabat. Jadi ini adalah ikramu minhu, pemuliaan dari Allah Ta'ala kepada para hambanya, lihat ta'idu, agar mereka mendapatkan nasihat, kemudian mereka taubat. Makanya ubudiyahnya para sahabat itu masih mengalahkan kita. Nggak akan ada yang bisa mengalahkan ubudiyahnya para sahabat. Kita kalah. Ya, kita kalah. Sebagus apapun kita melakukan ibadah, tidak bisa mengalahkan para sahabat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ya, sekiranya dari kalian itu berinfak ya segunung Uhud emas, maka tidak akan pernah bisa mengalahkan satu mudnya mereka. Jadi nggak akan bisa mengalahkan sedekahnya satu mudnya para sahabat. Nggak akan bisa. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ini adalah bagian karomah yang Allah tunjukkan kepada para sahabat agar mereka mengambil pelajaran, agar mereka kembali ke jalan Allah Ta'ala, agar mereka taubat. Kemudian pelajaran yang lain, istihbab isnadil ilmi ilallahi ta'ala, anjuran menyadarkan ilmu kepada Allah Ta'ala pada ilmu yang manusia tidak mengetahuinya. Jadi ilmu itu sandarkan kepada Allah yang kita nggak tahu. Makanya para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi sandarkan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, karena Allah Ta'ala dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Dan kita jangan sampai sok tahu. Ya, kita jangan sampai sok tahu. Semakin alim seseorang itu akan semakin tawadhu, akan semakin menunjukkan ketidaktahuannya jika dibandingkan menunjukkan ketahuannya.
bahwa semakin kita tahu, ya kan, semakin kita berilmu, kita akan semakin tahu kalau kita ini tidak tahu. Masih banyak yang kita belum tahu. Seharusnya buat kita semakin tahu itu bukan semakin sombong, semakin angkuh, dan lain sebagainya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Inilah yang dikatakan oleh para sahabat. Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian pelajaran yang terakhir, itharatul mu'alim al-ihtimam. Ini ada pelajaran, ya, seorang guru hendaklah menarik perhatian murid-muridnya qoblal bayan, sebelum penjelasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna ma hadza? Kalian tahu enggak ini apa? Ya. Ini apa? Kalian tahu enggak ini apa? Bukan langsung menjelaskan, oh ini barusan ada suara benda jatuh, ini adalah batu yang dilemparkan dari pinggir neraka dan baru mencapai dasarnya setelah 70 tahun. Enggak, Nabi tidak mengatakan seperti itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna ma hadza? Kalian tahu enggak apa ini? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang guru teladan, seorang mu'alim yang teladan. Ya, dia seorang guru yang diakui keguruannya. Bahkan ada satu buku bagus dari terjemah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru. Di setiap momen, di setiap kesempatan beliau ngajar, nggak pernah berhenti dari ngajar. Bukan hanya di masjid. Ketika berada bersama dengan para sahabatnya, ketika berada di atas kendaraan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajar, senantiasa memberikan ilmu, dan kita pun seharusnya seperti itu. Setiap dari kita ini hendaklah menjadi seorang guru, paling tidak guru untuk istri kita dan anak-anak kita. Seperti saat ini kita ngaji, ya kan? Apa yang kita tahu, apa yang kita miliki, berikan kepada istri dan anak-anak kita, ajarkan kembali. Dan ilmu yang kita ajarkan ini akan semakin melekat pada diri kita. Tidak ada sesuatu yang dibagi tetapi semakin bertambah selain daripada ilmu. Harta kalau kita bagi akan berkurang, harta warisan kalau kita wariskan akan berkurang. Tapi sesuatu kalau dibagi semakin bertambah itu adalah ilmu. Ya, makanya dalam istilah pendidikan ada ungkapan khairu ta'alum at-ta'lim, sebaik-baik belajar itu adalah ngajar. Semakin banyak kita ngajar, ilmu akan semakin bertambah. Makanya hari ini kita ngaji apa? Sampaikan kepada yang di rumah. Bu, tadi ngajinya hadis ini. Kemudian pelajaran hadisnya ini. Sampaikan kepada yang ada di rumah. Ya kan? Agar ilmu itu berkah. Belum lagi kita masuk dalam golongan yang disebutkan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandal ala khairin falahu mithlul ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengerjakannya. Kita dapat pahala, nyampaikan ke istri, nyampaikan ke anak. Ini bagian dari juga ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Caranya juga seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-10 atau ke-405 dari kitab Riyadhus Shalihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma minkum", tidak ada seorang pun dari kalian, min ahadin, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian, illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali Rabb-nya akan berbicara dengannya. Nanti Rabb kita akan berbicara dengan kita. Laisa bainahu wa bainahu turjaman, tidak ada antara dirinya dengan Rabb-nya penerjemah. Tidak ada penerjemah. Walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, nanti nggak ada yang menerjemah. Tapi kita paham. Kok bisa? Ya bisa. Allah yang menciptakan kita. Jadi sesuatu yang nggak bisa akan bisa. Ya, sesuatu yang nggak bisa akan bisa. Seperti nanti dalam kehidupan akhir, tangan kita, kaki kita akan bicara. Mata kita akan bicara. Siapa yang buatnya bicara? Zat yang telah membuat lisan kita berbicara. Kemudian orang ini fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Kemudian dia melihat sisi kanan darinya, fala yara illa ma qaddama. Kemudian dia melihat dia tidak melihat kecuali apa yang dulu pernah dia kerjakan.
Jadi semua yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia yang baik akan kita lihat di sisi kanan. Wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Kemudian dia melihat di sisi kirinya, maka dia tidak melihat kecuali yang telah dia lakukan. Ya kan? Kemudian wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhi. Kemudian dia melihat di depannya, dia tidak melihat kecuali neraka. Karena nanti kita akan lewat di sana. Kemudian Nabi bersabda, "Fattaqunnar, maka bertakwalah kalian dari neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan secuil kurma." Hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini seharusnya juga menumbuhkan pada diri kita rasa takut kepadanya. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali kita akan diajak bicara oleh Rabb kita. Apa yang nanti akan kita pertanggungjawabkan ketika nanti kita ditanya? Kita ditanya, ya kan? Kita diberikan umur, kita gunakan untuk apa? Kita diberikan masa muda, digunakan untuk apa? Nanti ada hadis setelah ini. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba hingga ditanya kepadanya tentang beberapa perkara. Jadi nanti kita akan diajak bicara oleh Allah. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, seharusnya kita sudah mempersiapkan diri sejak saat ini. Jadi kita sudah mempersiapkan diri. Saya nanti akan ditanya. Betapa malunya manusia ketika dia ditanya, kamu saya kasih ini, kamu gunakan untuk apa? Kita saja para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika dulu kita masih SMA, ketika kuliah, dikirimi uang saku sama orang tua kita. Duitmu kok entek, mbok apakno ae. Sik, duit tak kei 1 juta mbok apakno. Kita kan mesti malu. Mau mengatakan yang buruk-buruk kita mesti malu. Mesti kita katakan yang baik. Oh, ini tak gunakan untuk ini, Pak. Ini tak gunakan untuk ini. Kita enggak akan mengatakan saya gunakan untuk nongkrong, saya gunakan untuk foya-foya, enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu khawatir iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ditanya sama orang tua kita dikasih sangu, ya kan? Nggak mungkin kita akan mengatakan yang buruk-buruk. Tapi dalam kehidupan akhir nanti enggak. Kalau kita orang beriman, nanti akan ditunjukkan catatan amal perbuatan kita. Ini loh, catatanmu ini. Dilihat, ya kan? Kok ternyata banyak keburukannya. Kalau orang beriman, diajak ngobrol berdua, ditutupi dari manusia seluruhnya. Tapi kalau kita orang munafik, dibongkar kemunafikan kita di hadapan manusia seluruhnya. Sehingga orang yang dalam kehidupan dunianya tertipu dengan dia, akhirnya dia tahu hakikat dia, bahwa dia adalah seorang munafik. Tapi kalau orang beriman enggak. Tapi itu saja sudah membuat malu, ditunjukkan ini kesalahan. Kita saja kalau misalkan ditanya sama orang tua kita dikasih sangu, aku ngerti. Sampai lapo iku aku ngerti. Lho iki cetanmu ambek iki dilaporno nyang aku. Kita kan malu. Maka bagaimana ketika dalam kehidupan akhir nanti Allah langsung tunjukkan catatan amal perbuatan kita. Ya. Dan ada saksinya. Saiku wa syahid. Satu malaikat yang giring kita, satu malaikat yang menjadi saksi. Mesti kita malu. Kalau kita tahu hal seperti ini, maka kita mengimani hal seperti ini, maka kita tidak akan melakukan kecuali yang baik. Berusaha melakukan dalam kehidupan dunia ini kecuali yang baik. Kemudian fayang duru aimana minhu, dia melihat sisi kanannya, dia tidak melihat kecuali apa yang dia lakukan. Insya Allah nanti dalam kehidupan akhir kita akan melihat kehadiran kita di Masjid As-Salam ini malam hari ini, kita akan lihat nanti ada di kanan. Ya, ada di kanan. Salat kita lihat. Puasa kita lihat. Tilawah Al-Qur'an kita lihat. Birrul walidain kita lihat. Wa yang duru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Kemudian dia melihat sisi kanannya, tidak melihat sisi kirinya, maka dia tidak melihat kecuali apa yang sudah dia lakukan. Dosa-dosanya dulu, tidak jujur, tidak amanah, mencuri dan lain sebagainya, kelihatan. Melihat sesuatu yang diharamkan, kelihatan. Dan yang enggak kalah mengerikan adalah wa yang duru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhi. Dia melihat ke depan, maka dia tidak melihat kecuali neraka. Maka ini kondisi yang mengerikan.
Makanya kemudian Nabi bersabda, "Fattakunnar." Bertakwalah kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Artinya apa? Jangan meremehkan perbuatan baik walaupun dengan secuil kurma. Karena itu nanti bisa menyelamatkan kita ketika kita melewati jembatan yang terbentang di atas neraka. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Oh, saya hanya bisa membawa satu kresek, ya kan, gorengan, harganya cuma 1.000-an, ya, saya beli cuma 5.000. Tidak apa-apa. Kalau kita ikhlas, bisa saja itu diantara amal kita yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, ada kisah seorang alim yang disebutkan seperti itu. Ya, ketika dia dalam kondisi sangat kelaparan, dia butuh makan, kemudian dia mendapatkan makanan, bantuan makanan dari sahabatnya. Kemudian ketika dia pulang, kemudian dia mendapati ada seorang wanita yang bersama dengan anaknya juga kelaparan. Akhirnya dia berikan. Dia yakin akan ada yang ganti. Ya, Allah pasti akan mengganti rezekinya. Kemudian dia mendapatkan rezeki pada hari itu, dan ternyata rezekinya jauh lebih banyak. Ada orang punya utang piutang dengan orang tuanya sampai akhirnya semuanya dituntaskan. Akhirnya dia menjadi orang yang berkecukupan. Kemudian dia sedekah dan lain sebagainya. Tapi sedekah kemudian lebih banyak diiringi dengan ujubnya, dengan ketidakikhlasannya dan lain sebagainya. Justru amal yang pernah dia lakukan, dia berikan kepada seorang wanita yang kelaparan, itu yang malah diterima oleh Allah Ta'ala. Maka para jamaah, jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun bentuknya. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, anjuran untuk bersedekah semampunya. Ya, semampunya. Dan yang menjadikan nilai sedekah itu besar adalah hati. Nabi SAW pernah bersabda, "Rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah." Berapa banyak amalan ringan tetapi diagungkan oleh niat, dan berapa banyak amalan besar tetapi dikecilkan oleh niat. Orang haji itu biayanya besar. Ya, sekarang sampai 70, 60, 70. Enggak tahu nanti kalau dinaikkan lagi sampai 80. Wis boleh gak iso kaji mana yang udah. Ya kan? Biaya mahal. Tapi dengan sebab niatnya hanya saya pengen status saya harus naik, masuk mulai biyen gini terus. Agar ada di depannya kan kayak gitu. Ya. Maka amalan besar dikecilkan oleh niat. Orang yang pertama kali masuk neraka salah satunya adalah orang yang syahid fisabilillah. Dia didatangkan dalam kehidupan akhir. Ditanya, kenapa engkau jihad fisabilillah? Saya jihad karena engkau ya Allah. Enggak, kamu jihad bukan karena aku, tapi karena engkau ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Dan engkau sudah mendapatkan perkataan itu. Engkau mendapatkan pujian itu. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Jihad, amalan besar. Amalan besar karena mengorbankan jiwa dan raga. Tapi ternyata dengan sebab niat itu akhirnya dikecilkan. Nah ini. Jadi dianjurkan untuk bersedekah semampunya. Dan yang gak kalah penting adalah diiringi dengan niat yang ikhlas. Demikian juga dianjurkan untuk berakhlak dengan akhlak yang terpuji, serta berbicara dengan lemah lembut. Karena ini bisa menjadi sebab kita dijauhkan dari api neraka. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran yang lain dari hadis ini, Allah sangat dekat kepada hambanya pada hari kiamat. Di mana ketika itu tidak ada hijab, tidak ada penengah, tidak ada penerjemah, tidak ada. Enggak seperti raja-raja dalam kehidupan dunia, di sana ada penengahnya, ada penerjemahnya. Ya kan, Allah sangat dekat kepada para hambanya. Maka karena nanti kita sangat dekat dengan Rabb kita, maka jangan sampai dalam kehidupan dunia ini kita menyelisihinya. Jangan. Senantiasa berusaha untuk tepati. Perintahnya ditepati, larangannya juga ditepati, ditinggalkan. Jadi jangan sampai kita menyelisih Allah, karena suatu ketika nanti kita sangat dekat. Ya, kita kalau suatu ketika kita dekat sama istri, kita kan nggak mungkin khianat sama istri. Kita dekat sama istri, nggak mungkin khianat. Apa bentuk pengkhianatannya? Lihat cewek-cewek cantik di HP. Ini suami saya, aku bosan sama saya kok lihat yang lebih cantik dari saya. Nah, kayak gitu kan? Atau jangan-jangan suami saya pengen nikah lagi. Nah ini
Jadi kita saja sama istri nggak akan mungkin untuk mengkhianati, apalagi kepada Rabb kita yang sudah banyak berbuat baik kepada kita. Maka jangan sampai menyelisih perintahnya, jangan sampai kita tinggalkan, larangannya malah kita langgar, jangan. Ya, dimanapun kita berada, kita di rumah, kita di jalan, kita di kampus, kita di tempat kerja, dimanapun, jangan sampai kita menyelisih Rabb kita. Karena suatu ketika nanti Rabb kita akan sangat dekat jaraknya dengan kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, tanggung jawab seorang manusia terhadap amalnya. Kita nanti akan tanggung jawab. Maka hendaklah kita melakukan yang baik. Karena dalam kehidupan akhir nggak ada yang bermanfaat kecuali amal soleh. Nggak ada yang bermanfaat kecuali amal soleh. Ya, amal soleh yang kita lakukan ini yang menjadi sebab datangnya rahmat. Kemudian dengan amal soleh ini nanti kita akan ditempatkan di surga mana. Kita butuh rahmat Allah. Ya, kita butuh rahmat Allah. Kita masuk surga itu bukan karena amal soleh kita, bukan. Tapi kita butuh rahmat Allah. Nah, yang mendatangkan rahmat Allah itu adalah ketika kita senantiasa nurut manut sama Allah. Kita saja sama orang tua kalau kita nurut manut akan datangkan kasih sayang. Apalagi Rabb kita yang lebih penyayang jika dibandingkan dengan seorang ibu terhadap anaknya. Suatu ketika pernah Nabi SAW dan para sahabat di pasar Madinah, kemudian ada seorang wanita yang mencari-cari anaknya. Nabi bersabda, kira-kira wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam neraka, ya, ke dalam api? Tidak, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, Allahu arham min ibadi min hadil mar'ati di walati aikamaqal. Allah lebih merahmati, lebih sayang kepada seorang hamba, ya, daripada seorang ibu kepada anaknya. Nah, seperti itu. Jadi kita butuh rahmat Allah. Tapi yang mendatangkan rahmat Allah itu apa? Ketika kita nurut dengan Allah. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Kemudian pelajaran berikutnya, seseorang jangan meremehkan sedekah. Sekecil apapun jangan diremehkan, karena dia adalah penghalang dari siksa neraka. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ittaqunar walau bisyikki tamrah." Bertakwalah kalian dari neraka walaupun dengan secuil kurma. Itu bisa nanti menjadi penghalang kita dari siksa neraka. Kalau kemarin puasa kita sudah sampaikan bahwa puasa itu junnah. Puasa itu adalah perisai. Kajunnati ahadikum minal qital. Seperti perisai seseorang dari kalian dalam peperangan. Ya. Jadi neraka akan berusaha menyentuh siapapun yang lewat di atasnya. Siapapun yang lewat di atasnya. Dan ada satu amalan kalau kita amalkan, kita kerjakan, maka neraka nggak akan menyentuh kita, yakni puasa. Dan hadis itu tidak hanya berkaitan dengan puasa Ramadan, termasuk puasa sunnah. Makanya jangan sampai kita nggak puasa sunnah. Ya, apalagi di bulan Dzulqa'dah seperti ini termasuk bulan yang mulia, maka puasa Senin Kamis kita lebih baik dari yang kita lakukan di bulan Syawal. Lebih baik dari yang kita lakukan di bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Karena ini bulan haram, bulan mulia. Apalagi nanti pas hari Arafah. Ya. Bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa kita 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan yang terakhir, tetapnya sifat kalam bagi Allah Ta'ala pada hari kiamat, bahwa Allah nanti akan berbicara. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Tidak ada keraguan di sini. Bagi ahli sunnah wal jamaah, mengimani apa yang diimani oleh apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dibenarkan, mengimani, kita benarkan. Ya, orang yang mengatakan ini dituduh sebagai mujassim. Mujassim itu artinya apa? Menunjukkan bahwa Allah itu punya jism. Makanya ada ungkapan Wahabi itu mujassim. Kenapa? Karena dia mengatakan Allah berbicara. Lah kalau Allah berbicara berarti Allah sama dengan manusia. Kita mengatakan bahwa Allah punya tangan. Dan bahkan tangannya Allah 2. Ya kan? Dan kita dikatakan mujassim, memberikan jisim bagi Allah. Padahal yang mengatakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan apa yang dikatakan Al-Quran, tetapi kaifiyahnya, bagaimana bentuknya, maka sebagaimana Allah firmankan, laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak sama dengan sesuatu pun.
Jadi Allah nggak sama dengan sesuatu pun. Kalau kita misalkan bayangkan apa seperti ini, enggak sama. Karena Allah nggak bisa dijangkau akal. Kita menjangkau yang di belakang masjid, kita menjangkau yang di rumah, kita menjangkau yang ada di balik tabir ini aja nggak bisa, apalagi menjangkau Allah yang berada di atas langit, nggak bisa. Maka yang Allah firmankan kita benarkan, yang Nabi SAW sabdakan kita benarkan. Allah berbicara, kita benarkan. Tapi bagaimana Allah bicara? Sebagaimana kita tidak tahu bagaimana Allah bicara, zat Allah bicara, maka kita juga tidak tahu kaifiyahnya. Tapi kita iman. Ini pendapat yang benar. Ya, ini wallahu a'lam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sudah masuk isya. Baik, saya sampaikan satu hadis tapi saya nggak ngambil pelajarannya. Ini juga seharusnya membuat kita takut. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dia mengatakan hadis hasan. Ya. Jadi hadis hasan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Inni ara ma la tarawna." Aku pernah melihat apa yang kalian tidak lihat. At-tatis sama, langit merintih. Wa huqqa laha an ta'itta. Dan semestinya langit harus merintih. Ma fiha maudhi' arba' asabi'ah. Tidak ada satupun, ma fiha, tidak ada satupun di dalam langit itu maudhi' satu tempat arba' asabi'ah seukuran 4 jari. Illa wa malakun wadi'un jabhatahu, kecuali di sana ada seorang malaikat yang meletakkan keningnya sajidan lillahi ta'ala, sujud kepada Allah ta'ala. Wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma'alamu, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhakhiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Wa ma taladzattum bin nisa'i 'alal furus, dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan istri di tempat tidur. Wala kharajtum ila su'udat tajra'una ila Allah ta'ala, dan kalian tidak akan keluar ke jalan-jalan dan kalian pasti akan keluar ke jalan-jalan untuk mohon pertolongan kepada Allah ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kondisi yang seharusnya membuat kita merinding. Beberapa waktu yang lalu kita pernah melihat bagaimana di Rusia kaum muslimin menegakkan sholat Id berjamaah. Kita sampai merinding. Oh, ternyata ada di negeri yang kafir, kaum muslimin sholat Id dalam jumlah yang banyak sekali, sampai meluber ke jalan. Kita belum pernah melihat sholat di Masjidil Haram. Bagaimana orang sholat di Masjidil Haram, apalagi pas momen haji. Ketika momen haji itu meluber, bukan hanya di dalam Masjidil Haram, tapi sampai keluar, sampai di jalan-jalan, sampai di mal-mal, ya, dengan satu imam, suaranya sampai keluar jauh. Ya, kalau sudah musim haji itu, kadang kita mau masuk itu kesulitan, sholat ya di jalan. Pas baru datang masuk waktu sholat sudah, itu padahal jaraknya masih ratusan meter, bahkan sampai 1 kilo. Ya kan? Melihat orang sholat berjamaah, satu komando, sujudnya bareng, rukuknya bareng, sujudnya bareng, kita melihat saja merinding. Maka bagaimana halnya kalau kita tahu bahwa di langit ini setiap ukuran 4 jari itu ada malaikat yang sujud, pasti kita akan merinding. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ara ma la tarawna." Aku melihat apa yang kalian enggak lihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditunjukkan ini. Malakutillah, ya, jadi kerajaan-kerajaan Allah, ya kan? Bagaimana agungnya ciptaan Allah itu, malaikat sujud. Ini selain dari malaikat yang lainnya. Malaikat Allah banyak, yang tugasnya nyabuti nyawa, ada yang tugasnya untuk menjalankan awan, ada yang tugasnya nyatet terus juga jalan, tugasnya masuk Baitul Ma'mur, sekali masuk nggak keluar sampai hari kiamat, ya kan? Jadi kalau kita tahu ini, kita akan merinding. Kita akan takut. Masa makhluk Allah yang lainnya, yang namanya malaikat itu sujud, kita enggak sujud. Padahal kita ini lemah, kita ini kecil, ya kan? Malaikat Allah
makhluk Allah yang sangat besar, beda dengan kita. Ya kan? Mereka sujud. Nah, makanya para jemaah, hadis ini diketengahkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini untuk menumbuhkan pada diri kita rasa takut. Betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah, betapa mengerikannya siksa Allah, yang seharusnya hal ini membuat kita ini semakin bersemangat dalam ibadah. Masa nggak malu sama malaikat? Malaikat sujud, kita yang selemah ini nggak sujud. Nah seperti itu. Allah bisa, saya tidak ngambil pelajarannya karena sudah masuk waktu Isya. Insyaallah taala pelajaran dari hadis ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang dengan izinnya. Semoga pertemuan kita mendatangkan pahala untuk kita dan kita dirahmati oleh Allah taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yawma tab'atu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.